keadilan tidaklah baik. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat semuanya yang sudah membaca dan menghafal firman Tuhan. Hari ini judulnya adalah jangan kita memandang bulu. Apakah bulu rambut? Apakah bulu di tangan? Bukan ya, itu ada artinya. Jangan memandang bulu maksudnya jangan membeda-bedakan orang, anak-anak. Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Lihat di sini. Iya, good job. Kalau ada kata memandang bulu, katakan no. Memandang bulu. Iya, karena kita jangan memandang bulu. No, jawabannya. Oke? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, pasti dia tidak memandang bulu. Ada yang no, ada yang amin. Berarti kurang mendengar. Kalau dibilang memandang bulu, katakan no. Ingat itu, biar belajar. Ingat itu, oke? Jadi anak-anak, kita anak Tuhan jangan memandang bulu. Jangan membeda-bedakan orang. Baik dia kecil, baik dia besar, baik dia orang tua, baik dia pengemis, baik dia orang miskin, siapapun dia harus tetap kita kasihi, kita hargai, kita hormati. Jangan karena ada musuhmu di sini, kau memandang dia dengan mata mau keluar. Seolah-olah membenci. Bahkan memandangnya seperti sebelah mata memandang rendah gini. Gini-gini mulutnya. Katanya begitu. Mentang-mentang dia musuhnya, dipandang rendah. Halo, itu bukan anak Tuhan. Berarti dia masih ada kebencian di dalam hatinya, pikirannya. Berarti dia masih membeda-bedakan orang. Berarti dia masih memandang bulu. No. Berarti masih marangan-angan. Kalau tadi bilang memandang bulu, no. Coba memandang bulu. Gitu dong, coba dulu sekali lagi. Memandang bulu. Gitu dong. Jadi kita jangan membeda-bedakan orang. Walaupun dia musuh kita, sudah mengejek kita, sudah menghina kita, ya kan? Cakap kotor dengan kita, tetap dia harus kita kasihi. Ada di sini loh, anak Tuhan, PA. Rupanya ada musuhnya di sini. Tapi waktu dia datang, seharusnya disambut. Sini, duduk sini, duduk sini, gitu. Bukan dipandangi gini. Bukan begitu. Itu berarti dia memandang bulu. Mana? Iya, jangan. Anak Tuhan, jangan seperti itu. Anak PA Maranatha jangan ada yang seperti itu. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah memandang bulu. Ujo. Kenapa? Karena dia mati di atas kayu salib. Dia naik ke surga untuk siapa? Untuk semua orang. Baik kaya, baik miskin, baik dia dibenci, dihina, diangkat, dimuliakan, semua diterima Yesus. Jadi kita harus tiru Tuhan Yesus, jangan tiru orang lain yang punya kebencian yang besar kepada musuhnya, kepada orang lain. Ya, jangan, tetap mengasihi, mengampuni. Oke? Jangan merendahkannya. Jangan
tidak bergaul dengannya. Akhirnya jadinya, perhatikan sini, akhirnya dia yang memandang bulu. Ih, kayaknya belum semua. Dia yang memandang bulu biasanya gak mau itu berteman dengan musuhnya. Itu bisa ditandai, gak mau dia itu cakapi musuhnya. Ada di sini? Bertobatlah. Karena ada lagunya loh. Di sorga nanti pakai baju putih, mahkota aman. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Di sorga nanti pakai baju putih, gak ada yang memandang bulu. Semuanya menerima temannya, saudaranya, sahabatnya apa adanya, karena dia jujur. Karena dia punya Tuhan yang sudah menerima dia apa adanya. Tidak memandang bulu. Ada loh di Alkitab, dia memandang bulu. Mentang-mentang dia orang kaya, rumahnya besar, rumahnya berkeramik, berpagar besar tinggi, dia makan yang enak-enak, dia sombong. Waktu di samping rumahnya ada pengemis. Perhatikan sini anak-anak. Waktu di depan rumahnya ada pengemis, dia gak mau berbagi. Dia memandang bulu. Dia membeda-bedakan orang. Dia gak mau menerima itu pengemis masuk ke rumahnya. Tidak mau memberi makan kepada pengemis itu. Akhirnya, perhatikan sini. Akhirnya suatu hari, si orang kaya itu dipanggil Tuhan. Kemana? Hah? Bukan ke neraka, dia meninggal. Dan orang miskin itu pun meninggal. Rupanya waktu mereka di alam baka, di dunia orang mati, perhatikan sini. Di dunia orang mati, kalian tahu apa yang terjadi sama orang kaya? Hah? Dia menangis. Dia bilang begini, orang miskin. Karena dia tengok orang miskin itu di surga. Orang miskin, tolong aku di sini kepanasan. Aku haus. Kasihlah aku dulu air. Katanya gitu. Rupanya orang miskin itu, dia berada di pangkuan Bapak Abraham. Ya, nanti itu. Nah, dia bilang, orang kaya ini bilang gini, Bapak Abraham, bilanglah sama si orang miskin itu, kasih dulu aku air, aku sudah haus, aku kepanasan di neraka ini, kasihlah aku air, katanya begitu. Apa kata Bapak Abraham? Dengar, katanya begini, oh tidak, dulu orang miskin ini tidak kau tolong, tidak kau bantu, kau beda-bedakan. Sementara kau di bumi kaya, sekarang dia mendapatkan yang enak, yang indah. Jadi kamu harus menikmati apa yang kamu sudah tabur, yang sudah kamu dapat di bumi. Nah, akhirnya orang kaya itu menangis dan menderita di neraka. Jadi makanya anak-anak, kita jangan memandang bulu. Ya, kok satu orang, kita jangan memandang bulu. Suatu hari, jika kamu nanti di pengadilan menjadi hakim, menjadi pengacara, menjadi polisi, menjadi tentara, jangan memandang bulu. Semua harus ditolong. Semua harus dibantu. Ya kan? Kecuali penjahat. Kalau penjahat, masukkan ke penjara. Sudah mengerti anak-anak?
demikian